Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan dari kelas PGMI 2E. Saya Susilawati dengan NIM 2423125 dan teman-teman saya. Saya Aldo Aprianto dengan NIM 204230113. Saya Zahara dengan NIM 204234142. Di sini kami akan membahas artikel dengan tema filsafat pendidikan progresifisme dan juga akan mengeritik kelebihan dan kekurangannya. Merdeka Belajar adalah konsep yang memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang lebih mandiri dan personal bagi siswa. Dari perspektif aliran progresifisme, ada beberapa kelebihan dan kelemahan yang dapat dipertimbangkan. Kelebihan pertama, pengembangan potensi individu. Memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan potensi mereka secara unik sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka sendiri. 2. Pengalaman aktif. Memberikan pengalaman belajar yang aktif dan berpusat pada siswa yang diyakini dapat meningkatkan pemahaman dan referensi informasi. 3. Menghargai keberagaman. Memungkinkan pengakuan atas keragaman individu dan gaya belajar yang berbeda dengan memberikan fleksibilitas dalam pendekatan pembelajaran. 4. Mendorong kreativitas. Memberi ruang bagi siswa yang mengeksplorasi ide-ide baru dan berinovasi dalam berproses pembelajaran. Kelemahan. 1. Memerlukan disiplin diri yang tinggi. Pendekatan ini memerlukan tingkat kemandirian dan disiplin yang tinggi dari siswa yang mungkin tidak semua siswa miliki. 2. Tidak efektif bagi semua materi pembelajaran. Mungkin kurang efektif untuk materi pembelajaran yang memerlukan bimbingan dan penjelasan yang lebih langsung. 3. Membutuhkan sumber daya yang memadai. Implementasi yang efektif dari Merdeka Belajar memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk fasilitas, teknologi, dan pendidikan yang terlatih. 4. Potensi ketimpangan. Ada potensi untuk meningkatkan ketimpangan dalam pencapaian akademis jika siswa tidak dapat dukungan yang cukup dari lingkungan belajar. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari filsafat pendidikan progresifisme dan pendidikan bahasa oleh Ihsanuddin. Yang pertama yaitu ada kelebihannya. Kelebihannya yaitu penjelasannya yang jelas tentang pendidikan progresifisme. Pada artikel ini, penulis memberikan penjelasan singkat dan mudah dipahami tentang pendidikan progresif, prinsip intinya, dan konteks sejarahnya. Kejelasan ini membantu pembaca memiliki landasan filosofis pendidikan progresif. Kelebihan yang kedua yaitu relevan dengan pendidikan bahasa. Artikel ini secara efektif menghubungkan pendidikan progresif dengan pendidikan bahasa yang menyoroti bagaimana prinsip-prinsip pendidikan progresif dapat diterapkan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. Adapun kekurangan pada artikel ini, yang pertama yaitu cakupannya terbatas. Artikel ini berfokus terutama pada aspek filosofis pendidikan progresif dan penerapannya pada pendidikan bahasa, tanpa mengeksplorasi topik terkait atau perspektif alternatif lainnya. Kekurangan yang kedua yaitu kurangnya bukti empiris, yaitu meskipun penulis merujuk pada berbagai penelitian dari teori, artikel ini dapat mengambil manfaat dari bukti empiris yang lebih konkret untuk mendukung klaimnya untuk menunjukkan efektivitas pendidikan progresif dalam pendidikan bahasa. Yang terakhir yaitu kelemahannya penekanan berlebihan pada perspektif barat. Artikel ini terutama mengambil dari tradisi filosofis dan pendidikan barat yang mungkin tidak mewakili semua konteks atau perspektif pendidikan. Yang kedua yaitu ada artikel
pengembangan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah dasar menurut aliran filsafat progresivisme. Kekurangannya yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya, yaitu implementasi kurikulum Merdeka Belajar memerlukan sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik, seperti infrastruktur yang baik, guru yang lebih terlatih, dan peralatan yang lebih modern. Yang kedua yaitu keterbatasan kemampuan guru. Guru yang tidak terlatih dapat menggunakan pendekatan progresivisme, dapat menghadapi kesulitan dalam mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar. Adapun kelebihannya pada artikel ini, yang pertama yaitu fleksibilitas, yaitu kurikulum Merdeka Belajar memungkinkan guru dan siswa untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi. Yang kedua yaitu partisipasi aktif. Kurikulum Merdeka Belajar memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu pengembangan karakter. Kurikulum Merdeka Belajar memungkinkan siswa untuk mengembangkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan Pancasila. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan membahas dari artikel peran guru penggerak pada Merdeka Belajar. Artikel ini membahas akan peran guru untuk menggerakkan suatu pembelajaran. Nah, kelebihan dari artikel ini yaitu sumber datanya yang sudah lengkap, jurnalnya yang jelas, dan juga di sini juga membahas sangat terperinci mulai dari peran guru, peran murid, peran waktu, dan lain sebagainya. Kekurangan dari artikel ini yaitu kurangnya struktur atau tidak disiplinnya penulis, tidak adanya penilaian, dan kurangnya membahas tentang keterampilan guru. Selanjutnya saya akan membahas tentang artikel konsep kurikulum Merdeka Belajar. Kelebihan dari artikel ini yaitu pembelajaran lebih berpusat pada siswa, penekanan pada pengalaman belajar, memberikan gambaran umum yang jelas, menyoroti peran guru yang sangat penting. Kekurangan dari artikel ini yaitu kurangnya dalam pembahasan secara detail, kurangnya contoh yang konkret, tidak membahas kritik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.